ini saya berdiri karena kehendak Tuhan. Saya tidak melangkah sembarang. Saya tidak mau melemparkan peluru sembarang. Saya tidak mau melepaskan sesuatu sembarang. Hari ini saya menyampaikan apa yang Tuhan mau bagi Papua, saudara. Papua tidak akan aman terus. Kita akan masuk kepada kesulitan demi kesulitan. Dan iman kekristenan akan diuji. Baik, saya akan doa. Saya angkat satu pujian. Doa buat damai di Papua. Doa buat damai di Papua. Doa buat damai di Papua. Papua penuh damai. Doa buat damai di Papua. Doa buat damai di Papua. Doa buat damai di Papua. Papua penuh damai. Shalom, 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 shalom. Papua penuh damai. Shalom, 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 shalom. Papua penuh damai. Papua penuh damai. Glory Jesus. Haleluya, haleluya. Oh sana, oh sana. Glory Jesus. Haleluya, haleluya. Oh sana, oh sana. Oh sana bagimu, Raja di atas segala raja, Yesus. Haleluya. Langit yang adalah tahtamu, bumi yang adalah tumpuan kakimu. Hari ini di depan kantor wali kota Jayapura, kami berdiri sebagai suara kenabian di akhir zaman. Kami percaya setiap orang harus takut akan Tuhan. Setiap pemerintahan harus takut akan Tuhan. Sebab pemerintahan Allah adalah tempat di mana ada kebenaran. Yaitu tempatnya Allah, tempatnya kebenaran. Sebab kerajaan Allah bicara sebuah kebenaran, damai dan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga para pemimpin, dia bekerja dengan memiliki takut akan Tuhan. Sehingga Papua penuh damai, Papua diselamatkan menjelang kedatangan Tuhan pada kali kedua. Sebab Engkau berfirman di dalam Kisah Rasul 1 ayat 6, Engkau ada di sorga sampai segala sesuatu dipulihkan. Pemerintahan dipulihkan, semua umat manusia harus dipulihkan. Baru Engkau datang pada kali kedua. Ketika Injil ini sampai ke ujung bumi. Terpujilah Engkau ya Tuhan, dari kekal sampai kekal dan untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Ya baik saudara, saya dari Kota Biak. Kami yang ada 4 orang masih Papua, Biak dan Serui. Bukan masalah kami perkirakan nama, tapi orang Papua hari-hari ini Tuhan sedang bangkitkan di akhir zaman. Baik itu ibu rumah tangga, baik itu generasi,
Karena firman Tuhan berkata, ladang telah menguning. Tuhan cari pekerja. Banyak orang cari pekerjaan karena takut menderita ke depan. Dia cari pekerjaan dunia supaya ada upah, ada gaji. Saya mau katakan saudara, ketika Tuhan utus Anda dengan saya, firman Tuhan berkata kita tidak akan tergeletak. Tuhan akan menopang saudara dengan saya. Baik saudara, kenapa harus berdiri di pemerintahan? Tolong buka saya firman Tuhan, ada Alkitab saya. Amsal 8. Amsal 8. Ya, saya akan baca Amsal 8 dan Yeremia 5. Yeremia 5 bicara tentang pemerintah. Ya baik, Amsal 8 saudara dengar. Amsal 8, wejangan hikmat. Bukankah hikmat berseru-seru dan kepandaian memperdengarkan suaranya di atas tempat-tempat yang tinggi di tepi jalan? Hari-hari ini banyak orang menilai bahwa ini orang-orang tidak ada pekerjaan, Injil harus beritakan di jalan. Ini firman Amsal 8, wejangan hikmat. Bukankah hikmat berseru-seru dan kepandaian memperdengarkan suaranya di atas tempat-tempat yang tinggi di tepi jalan, di persimpangan jalan? Di sanalah ia berdiri, di samping pintu gerbang, di depan kota. Ini kota, wali kota. Pada jalan masuk ia berseru dengan nyaring. Hai para pria, kepadamulah aku berseru. Kepada anak-anak manusia aku tunjukkan suaraku. Hai orang yang tak berpengalaman, tuntutlah kecerdasan. Hai orang bebal, mengertilah dalam hatimu. Dengarlah, karena aku akan mengatakan perkara-perkara yang dalam, yang akan membukakan bibirku tentang perkara-perkara yang tepat. Kalau saya bicara tentang perkara yang tepat, kata firman Tuhan Amsal 8, hari-hari ini pemerintah hal-hal sedang terjadi di depan mata. Orang demo tentang pemekaran, orang bicara tentang pemekaran, orang bicara tentang pemerintahan, benar juga. Tetapi Tuhan berkata di dalam Mazmur 2, rusuh bangsa-bangsa mereka perkara yang sia-sia. Hari-hari ini mereka sedang bicara rapat untuk pemekaran provinsi, tengah provinsi, apalagi bagian gunung, bicara tentang pemekaran Teluk Sareri. Tetapi orang lupa akan mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan. Gereja harus dipersiapkan menyambut kedatangan Tuhan. Saya baca Mazmur 2 ya. Mazmur 2 berkata, hari-hari ini dengar, orang akan menantang raja yang diurapi oleh Tuhan. Mazmur pasal 2, raja yang diurapi Tuhan. Ayat yang pertama, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku bangsa, mereka perkara yang sia-sia. Orang gunung, orang pantai, mereka duduk kumpul bicara perkara yang sia-sia. Ini yang sedang terjadi saudara di bangsa kita, di negeri tanah Papua. Orang sedang mereka perkara yang sia-sia. Manusia mau sampai di mana? Nimrod ketika dia mendirikan menara Babel sampai tinggi, dia merasa hebat. Dia harus mendirikan menara Babel sampai di atas. Tuhan goncangkan, Tuhan kacaukan. Hari-hari ini saya mau katakan saudara, manusia pintar itu manusia yang takut akan Tuhan. Manusia yang pintar, manusia yang takut akan Tuhan. Sekalipun gelarmu, pangkatmu besar, S1, S2, gelar master, tapi kalau tidak takut akan Tuhan, engkau punya 01, 02, engkau tukang mabuk, engkau bukan orang pintar, engkau justru akan meruntuhkan pemerintah.
Dengar saudara, ayat yang kedua. Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan yang diurapinya. Hari-hari ini sebuah kebenaran, banyak tantangan yang terjadi. Saya berbicara saudara, bukan di Jayapura di wali kota saja. Saya sampai di daerah Yaukimo, Oksibir. Tuhan bawa tanpa ada dana pemerintahan. Tuhan membiayai saya jalan dengan tim pelayanan akhir zaman, pelayanan Yesus. Saudara dengar, gereja sudah banyak keluar dari apa yang Tuhan mau tentang perkara roh. Hari-hari ini orang pikir pergi gereja sudah cukup saudara. Iblis juga masuk di gereja. Mengapa kami harus berdiri bagi pemerintahan? Firman Tuhan di dalam Yeremia 5. Firman Tuhan di dalam Yeremia 5. Di pasar kami sudah berdiri. Di lintasan jalan di lorong. Firman Tuhan bilang, rampas mereka, karena rumahku harus penuh. Tuhan bilang, rampas mereka yang pincang di jalan. Rumah Tuhan harus penuh. Di pasar, di lintasan, di lorong-lorong, di rumah berlabuh kami sudah berdiri. Tapi Yeremia 5 Tuhan bilang, pergi ke pemerintahan. Yeremia 5 saya baca bagi saudara. Yeremia 5, hukuman Tuhan tidak dapat dielahkan lagi. Lintasilah jalan-jalan Yerusalem. Lihatlah baik-baik, camkanlah, periksalah di tanah-tanah lapang, apakah kamu dapat menemui seseorang. Apakah ada yang melakukan keadilan dan yang mencari kebenaran. Maka aku mau mengampuni kota itu. Sekalipun mereka berkata demi Tuhan yang hidup, namun mereka bersumpah palsu. Ya Tuhan, tidaklah matamu terarah kepada kebenaran. Engkau memukul mereka tapi mereka tidak kesakitan. Engkau meremukkan mereka tetapi mereka tidak mau menerima hajaran. Mereka menggeraskan kepalanya lebih daripada batu dan mereka tidak mau bertobat. Lalu dengar saudara, ayat yang keempat dan seterusnya. Tuhan berkata demikian. Lalu aku berpikir, itu hanya orang-orang kecil. Istilahnya tadi saya bilang orang kecil di pasar, itu orang kecil. Toh, yang di pinggiran jalan itu orang kecil. Ini kata firman. Lalu aku berpikir itu hanya orang-orang kecil. Mereka adalah orang-orang bodoh, sebab mereka tidak mengetahui jalan Tuhan, hukum Allah mereka. Baiklah, aku pergi kepada orang-orang besar, orang besar yang ada di pemerintahan, dan berbicara kepada mereka, sebab mereka lah yang mengetahui jalan Tuhan, hukum Allah mereka. Tapi mereka pun semua telah mematahkan kuk dan telah memutuskan tali pengikat. Mereka tidak mau dengar lagi akan kebenaran. Mereka telah memutuskan tali kuk dan tali pengikat. Dan tali pengikat. Ayat yang ke-6. Sebab itu singa dari hutan akan memukul mati mereka, dan serigala dari padang yang gersang akan merusak mereka. Macan tutul akan mengintai di pinggir kota-kota mereka. Setiap orang yang keluar akan diterkam, sebab pelanggaran mereka amat banyak dan kesesatannya besar sekali. Bagaimana kalau begitu, dapatkah aku mengampuni mereka? Engkau, anak-anakmu telah meninggalkan aku dan bersumpah demi bukan Allah. Setelah aku mengenyangkan mereka, mereka bersinah dan bertemu ke rumah persundalan. Saudara, kenapa ini harus ke pemerintahan? Karena pemerintahan yang tahu kebenaran. Baiklah, aku pergi kepada orang-orang besar yang berbicara kepada mereka, sebab mereka lah yang mengetahui jalan Tuhan. Mengapa Tuhan bilang singa dari hutan akan memukul mati mereka? Tuhan, dengar saudara, bukan masalah binatang dari hutan. Suatu saat Tuhan akan bawa orang memerintah, dan hati singa macan tutul itu akan ada. Kota ini, dengar saudara, besok pemerintahan. Tuhan kasih tahu ketika kami sedang berdoa di Biak.
ada masa transisi. Pemerintahan akan kacau. Saya tidak tahu bangsa Indonesia pemerintahannya kacau atau Papua, saya tidak tahu. Ini suara Tuhan. Saya tidak mengada-ada. Tapi Anda orang Kristen berjaga-jaga di dalam doa. Suatu saat Tuhan akan bawa pemimpin yang berhati binatang. Dan orang akan mengintai di jalan-jalan. Saya ingat peristiwa kemarin tahun berapa. Pasukan banyak sampai dibiak di sekolah-sekolah. Saudara, ketika pemerintahan dengan lambang Garuda tidak takut akan Tuhan, akan tergoncangkan. Dan akan TNI akan ambil alih. Saudara camkan ini. Karena ini sebuah penglihatan. Sebuah mimpi, 2 pesawat mendarat. Pesawat Garuda mendarat, dia hancur berkeping-keping. Pesawat Garuda bicara tentang lambang pemerintahan bangsa Indonesia, lambang Garuda. Dan ketika pesawat Garuda itu mendarat, dia hancur berkeping-keping. Dan pesawat Hercules mendarat dengan tertib. Kepemimpinan pasti akan beralih. Hari-hari ini sedang terjadi. Orang ingin menghancurkan Pancasila, dasar negara kita, saudara. Pancasila itu benar, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, tapi tidak ada keadilan di hari-hari ini. Tidak ada persatuan. Pancasila itu dasar yang benar, persatuan, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kadang-kadang kita tidak beradab, kita kayak binatang perilaku. Sedangkan Pancasila sudah ajarkan hanya satu Tuhan, ketuhanan yang Maha Esa. Hanya Dia yang Esa. Allah kita, Allah Abraham, Ishak dan Israel, Yesus Kristus. Terima Dia sebagai keselamatan sebelum Dia datang menjadi nabi untuk menghakimi dunia ini. Kata Al-Quran, Dia nabi yang turun akhir zaman, menghakimi dunia ini. Itu juga ada di Alkitab. Suka tidak suka, saudara, bangsa kita Papua harus takut akan Tuhan. Kita bukan bangsa penyembah berhala. Kita bukan keturunan penyembah berhala. Kita keturunan yang menerima janji berkat Abraham, Ishak dan Israel. Mengapa Israel jadi laman, jadi contoh pemberontak, tekar tengkuk? Itu Israel zaman dahulu ketika dia keluar dari kebenaran, dia mengikat perjanjian dengan Allah asing. Allah yang benar, Allah Abraham, Ishak dan Israel. Yesus Kristus, Isa Al-Masih, putra Maryam, nabi yang turun pada akhir zaman. Yeremia, Tuhan suruh dia ke pemerintahan. Yeremia 1 ayat 10. Aku mengutus engkau, hai Yeremia, untuk membangun, menanam dan menuai. Aku mengutus engkau Yeremia ke pemerintahan untuk mencabut, merobohkan dan membinasakan. Saudara, penggenapan sangkakala sedang terjadi. Anda bukan tunggu sangkakala itu datang dari langit. Saudara, baca Wahyu. Sangkakala malaikat keempat, malaikat itu dia ambil api dari mezbah. Apa arti mezbah? Orang-orang kudus yang bangun mezbah, doa orang kudus. Di situ ada bara, dan malaikat ini diutus untuk bawa pedupaan dari mezbah, api dari mezbah, dan melemparkan ke bumi untuk membakarkan bumi. Hari ini mungkin saudara tertawa. Hari ini mungkin saudara menganggap sepele. Tapi saya mau katakan saudara, Papua tidak akan tinggal aman terus. Ini suara Tuhan. Akan ada masa transisi. Akan ada masa yang sukar sulit. 7 kali 70 masa. Kalau buka saya Daniel 9. Maka engkau pemimpin harus dengar. Air itu mengalir dari atas. Kalau pemimpin itu benar memperhatikan kebenaran, maka bawahannya juga pun akan melakukan yang baik. Kalau pemimpinnya memperhatikan kebohongan, maka kefasikan akan merajalela. Daniel 9 ayat 25. Maka ketahuilah dan pahamilah dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali, sampai pada kedatangan seorang yang diurapi,
seorang raja ada 7 kali 7 masa dan 62 kali 7 masa lamanya. Kota itu Yerusalem, kota Allah. Matius berkata, engkaulah kota yang terletak di atas gunung. Orang lalu akan melihatnya, tidak akan tersembunyi. Hidupmu takut akan Tuhan, Anda ibarat kota yang bersinar. Dan 62 kali 7 masa lamanya. Kota itu akan dibangun kembali dengan tanah lapang dan paritnya, tetapi di tengah-tengah kesulitan. Saudara, ketika Tuhan mempersiapkan satu negeri menjadi bangsa yang kudus, ketika Tuhan mau memulihkan negeri di mana Tuhan berkehendak atas negeri itu, ketika Tuhan mau memulihkan kota itu untuk dibangun kembali, sehingga kota itu akan bersinar, tiada satu pun dapat menggagalkan. Tetapi Alkitab berkata 70 kali 2 masa, di mana di tengah kesulitan kota itu akan dibangun kembali, yaitu kota kebenaran, kota yang ada kebenaran. Ini yang Tuhan mau. Saudara, Raja Ahab, Isabel, Raja Asweros, Raja Nebukadnezar, zaman pemerintahan itu orang-orang benar ada di dalamnya. Nebukadnezar dia berjalan dan melihat kota yang dibangun dengan tangannya. Dia rasa kota itu megah dalam buatan tangannya. Tetapi saudara, ketika ada orang benar di dalam kota itu, Nebukadnezar yang tadi tidak mengenal Allah Sadrak, Mesak, Abednego, mereka mengenal Allah Sadrak, Mesak, Abednego. Oleh karena iman seperti inilah yang Tuhan mau bagi kita. Seperti itu saudara. Jadi hari-hari ini kenapa Tuhan mau Injil harus diberitakan di pemerintahan, supaya takut akan Tuhan ada di pemerintahan. Keegoisan harus disingkirkan. Mengapa penyakit banyak melanda pejabat-pejabat? Mengapa penyakit? Saudara, Anda berobat sampai kemana cuci darah supaya penyakit hilang, tidak bisa saudara. Yesus berkata, jikalau engkau mengaku dosamu, Allah setia dan adil. Hanya kesembuhan itu terjadi ketika manusia mengakui kesalahannya. Ketika manusia datang ke Tuhan, baru darah Yesus akan membersihkan penyakit Anda. Oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Itu aja yang Tuhan mau. Bukan kita rebut jabatan dengan kita pakai ilmu. Kita cari orang-orang punya ilmu supaya kedudukan itu menjadi bagian kita. Bukan kita cari orang kuat, orang yang punya ilmu. Saya mau maju wali kota. Mari engkau orang-orang yang punya ilmu. Saudara, hanya Tuhan akan ada sebuah kekekalan. Manusia tidak menyelami pengkhotbah 3. Apa yang Tuhan lakukan dari awal sampai akhir tentang sebuah kekekalan. Manusia tidak menyelami itu. Apa yang datang dari Tuhan turun atas seseorang karena takut akan Tuhan, kekekalan itu akan terjadi. Daud, Raja Saul tidak takut Tuhan. Tidak ada anaknya yang mewarisi kursi raja, tetapi keturunan Daud mewarisi kursi raja. Inilah orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Daud berkenan menjadi raja untuk memimpin bangsa Israel, sampai turun kepada anaknya Salomo. Ini yang Tuhan mau bagi Papua. Jangan mereka perkara yang sia-sia. Rusuh bangsa-bangsa mereka perkara yang sia-sia. Rapat terus terjadi. Gubernur bahkan wali kota, orang bicara hanya tentang hal-hal yang tetapi tidak mempersiapkan gereja Tuhan. Gereja Tuhan harus mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan. Pemerintah juga ada gereja yang mempersiapkan diri. Masyarakat Jayapura mau dibawa kemana? Ini yang Tuhan mau bagi kita. Politik ada iblis di dalam. Politik tidak akan bangun bangsa kita, saudara, kecuali sebuah kebenaran. Politik
begitu ada iblis di mana? Manusia mau pintar sampai di mana? Kalau tanpa firman Tuhan sia-sia manusia membangun kalau bukan Tuhan yang membangun. Mazmur 127. Sia-sia manusia membangun. Mau politik mana yang paling bagus? Mau Golkar kah? PDIP kah? Apalagi? Mau bangun pemerintahan tidak akan bisa kalau tidak ada takut akan Tuhan. Firman Mazmur sudah berkata sia-sia manusia membangun kalau bukan Tuhan yang membangun. Oleh sebab itu bangunlah rumah pemerintahan di atas dasar firman Tuhan. Supaya badai datang tetap berdiri kuat pemerintahan di tanah Papua. Sia-sia pengawal berjaga-jaga. Papua ini banyak pengawal, Pol PP banyak. Tapi Yesus berkata sia-sia pengawal berjaga kota. Sia-sia pengawal berjaga-jaga kalau bukan Tuhan yang mengawal. Ketika kita penjaga kota, saya mau katakan penjaga kota itu pendoa syafaat dan gereja Tuhan. Kalau Anda Pol PP tapi Anda gereja Tuhan yang benar, Anda pendoa syafaat yang benar, maka Tuhan akan mengawal kota kita. Seperti itu saudara. Sehingga hari-hari ini saudara, Tuhan sudah kasih tahu banyak pemimpin akan mati. Pemimpin Papua akan banyak Tuhan bawa. Kami kemarin bulan Februari ada di kantor Gubernur Hotma. Karena Tuhan kasih tahu akan kehilangan pemimpin. Kita akan kehilangan pemimpin Papua. Dan Papua akan masuk kepada kesukaran. Camkan ini saudara. Kami sudah khotbah di kantor Gubernur. Dan Tuhan kasih tahu kehilangan seorang pemimpin dan Papua akan masuk kepada kesukaran. Ibu Ida lanjut. Haleluya. Ada pujian begini. Papua ini negeriku, ini negeriku. Di sini mengalir mata air yang jernih. Di sini terdengar pujian bagi Allah. Sungai air hidup mengalir dari surga. Sungai air hidup mengalir dari surga ke bumi, membasahi jubah umatnya. Ketika ada roh dari surga turun ke bumi untuk membasahi setiap umat manusia, setiap orang yang tidak membuka hatinya, maka yang terjadi malapetaka. Tapi yang membuka hati mendengar suara firman Tuhan, maka roh Allah itu akan masuk, bertahta dan berbicara, mengajar dia tentang kebenaran seperti Raja Niniwe. Ketika dia mendengar firman Tuhan, ada pertobatan dari dalam dirinya. Keluar dari laku yang jahat itu keluar. Lalu berlaku yang dari surga, yaitu sungai air hidup, sungai kebenaran. Yesus Kristus dan dunia itu masuk dalam hatinya. Saya kira pemimpin yang tangguh. Seperti siapa? Daud, Allah Israel. Yang membuat singgasana musuh-musuhnya tunduk selama pemerintahannya. Karena pujian yang baik menyenangkan hati Allah. Haleluya. Karena firman itu adalah pujian, pujian itu adalah firman, roh itu Allah, Allah itu roh, firman itu Allah, Allah itu firman. Selesai. Ada dan saya adalah firman Allah. Yai. Kita dibentuk di Taman Eden pertama kali. Tapi ketika face itu rusak, harus ada roh Allah yang berbicara. Roh Allah itu pakai manusia itu berbicara. Ya. Ada dan saya adalah roh Allah. Anda membuka tipe apa juga di dalam dirimu, roh Allah ada. Ya. Karena Rama bilang Allah turut bekerja dalam segala perkara. Yesus berkuasa mengatasi segalanya. Yesus sanggup atasi semua masalahmu. Yesus lebih besar dari segalanya. Yesus lebih besar dari segala-galanya. Masalah hidupku tak melebihi kekuatanmu. Yesus lebih besar dari segalanya. Setiap manusia bikin dosa itu betul, karena dimulai dari Taman Eden. Tapi ingat, Yesus bilang, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuku yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan murah hati, maka jiwamu mendapat ketenangan.
Manusia hidup itu perlu ketenangan, bukan karena hal makan dan minum, tapi masalah roh harus ada dalam diri kita, yaitu roh ketenangan yang membuat kita aman dan damai di dunia, yaitu roh Allah. Karena hanya dekat Allah saja manusia itu tenang. Datang pada Tuhan Yesus. Ya, saya bilang, bukan mataku tidak melihat, tanganku pendek, tapi yang membuat aku jauh darimu adalah dosamu. Halo, dosa perkataan, dosa perbuatan, segala macam masuk. Tapi Tuhan bilang apa? Marilah kepadaku. Dia tidak bilang apa-apa. Kau datang sudah. Kau mengaku di malam hari dalam doamu. Tuhan, saya berdosa tadi pagi, saya bikin A, B, C, D. Selesai. Itu yang Raja Niniwe lakukan. Aku tidak layak di hadapanmu Tuhan. Tapi kalau hari ini aku ditegur, aku siap. Dia datang sama Tuhan dalam doamu, dalam pujianmu, dalam penyembahanmu. Angkat. Ubahlah aku sesuai rencanamu. Firman-Mu Tuhan sanggup mengubah hidupku. Firman dia kasih dosa, tapi juga dia balut hati. Itulah dia Allah kita yang heran. Karena dia tahu anak-anaknya itu melawan kepala batu. Tapi ketika mereka dikasih tahu, kau salah ya. Kesalahanmu di sini. Itu Bapa yang baik. Itu Allah yang benar, itu seperti begitu. Allah yang tidak membiarkan dosa umatnya terus membalut mereka. Tapi dia datang menegur mereka. Pekerjaan kami di jalan ini sudah. Pekerjaan kalian di sana. Kalau kami salah tegur, kamu salah. Itu yang namanya face Allah. Itu yang namanya roh Allah. Ketika roh Allah di tempat itu, dia lihat tempat yang satu gelap dan kotor, harus dibersihkan. Iya toh? Kalau di dalam ruangan kantor, kalau kotor ada debu pasti disapu. Pakai super pel wangi lagi. Iya toh? Nah, firman Tuhan juga begitu. Sama seperti super pel wangi dari sorga. Untuk membersihkan setiap manusia. Kalau ada debu-debu di kaca, pasti harus bersih. Begitu juga. Tuhan lihat face-nya di bumi ini. Bapak ini dia kekelakuan begini. Nona, tapi kasih tahu coba. Karena aku tidak ingin dia masuk neraka. Karena aku mati menebus dosa manusia sekali buat selama-lamanya. Untuk setiap keturunan. Yesus mati, ya. Untuk menebus dosa manusia. Itulah sebabnya kalau Yesus lihat, ini saudara benar, Yesus menang, ini surga, ini saudara benar, kasih tahu dosanya. Halo, wali kota, HUT Kota Jayapura 122. Mazmur 112 itu dia bilang begini, berbahagialah orang-orang yang melakukan kebenaran. Ini terpampang nyata di atas sana. Artinya ada hasil kebenaran di dalam, ya. Aku tahu kalian melakukan kebenaran paling banyak, ya. Tidak ada yang salah, tapi ada sedikit-sedikit. Tidak semua orang, ya. Hanya ada satu orang. Tapi karena ada kesempatan. Haleluya. Kesempatan ini akan membuat dua jalan. Tadinya tidak ada, tapi tiba-tiba ada. Karena ada apa? Ada ros merah toh. Bukan Rosita. Tapi ros yang dia masuk dalam dompet. Bukan ros yang dia berkembang kayak di sana itu ada ros putih satu, ada ros merah dua. Dipaskan masuk itu, lihat ada bunga di sana itu ada yang putih, ada yang merah. Kalau yang putih itu 1000, yang sana saya tidak tahu angka berapa, yang warna merah itu. Halo, seringkali membuat orang jatuh. Itu sudah hal yang berulang. Pengkhotbah bilang itu sesuatu yang berulang di zaman dahulu kala. Dimulai dari Adam, Kain dan Habel iri hati, sehingga Kain marah, dihancurkan Habel. Tapi lihat di tanah, dosa iri hati. Tuhan Allah tanya, Kain, di mana kau buat Habel? Aduh, saya tertahu dia, memangnya saya penjaga kan? Tuhan bilang darahnya berteriak dari tanah tempat kau berdiri. Tempat yang saya berdiri juga ada seruan, ada tangisan, ada ratapan yang naik. Karena I don't know, saya tidak tahu, Anda yang tahu. Saya hanya menyampaikan apa yang Tuhan mau. Dia bilang Papua ini negeriku, mengalir air hidup dari surga turun ke bumi. Perjanjian Allah dengan orang Papua 5 Februari kekal forever, selama-lamanya. Anda suka tidak suka, tapi Tuhan Allah yang pilih Papua. Jadi orang Papua harus mengenal kebenaran dengan baik. Jangan sampai suatu saat di pengadilan Allah. Firman yang kutanam 5 Februari di Mansinam untuk orang Papua dari pesisir pulau-pulau sampai ke pegunungan. Kenapa kamu tidak ingat sejarah itu? Yang kuikat abadi dengan kalian forever dari keturunan ke keturunan. Ingat atau tidak? Lalu hari raya Kota Jayapura ada tabi. Itu perjanjian dari Allah kepada manusia. Karena orang Papua tidak pernah cari Injil, tapi Injil cari orang Papua.
manusia. Kenapa harus manusia yang harus firman Tuhan sampaikan? Karena Tuhan Allah diturunkan gambar manusia. Sama seperti Allah. Lalu dihembuskan napas. Masuk kita Taman Eden dalam Kejadian pasal 2 ayat 7. Dimulai dari sana. Napas manusia itu hidup sampai hari ini. Tapi ketika napas Allah itu salah, Tuhan harus tegur. Dia bilang di bumi sama seperti di surga dalam doa Bapa kami. Jadi di surga lihat kami di bumi sok kacau balau, harus ada firman Tuhan yang disampaikan kepada umat manusia. Sehingga manusia itu bertobat dan kembali kepada Tuhan. Karena gambar Allah, karena roh Allah yang membuat Allah berbicara. Melalui rasul-rasul, nabi-nabi, penginjil-penginjil, gembala-gembala, dan pengajar-pengajar. Nah ini model pekerjaan penginjil itu begini. Jadi minta maaf kalau ada yang tersinggung. Tersinggung itu berarti bagus. Anda memiliki roh Allah, ingin diperbaiki oleh firman Allah. Tuhan terima kasih. Karena orang-orang ini mau datang bicara firman Tuhan di sini. Kubuka hati untuk rahmu Tuhan. Kubuka hati menyembahmu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kuasa Tuhan kasih betul, tapi kuasa disalahgunakan. Halo, ketika Yesus berhadapan dengan Pilatus, dia bilang kuasa itu dari surga, bukan dari manusia. Haleluya. Yesus cinta Papua lebih daripada orang Papua mencintai Tuhan Yesus. Banyak sekali dosa, ya. Tapi Tuhan pergi, dia bilang pergilah ke jalan-jalan sampaikanlah firmanku, serukanlah kuat-kuat suaraku. Dan baik, kamu sampaikan memangnya ada mimbar di gereja kan? Betul, tapi kau ingat tempat ini Tuhan Allah yang ciptakan. Dia ciptakan jalan, kita kembali ke Kejadian. Dunia mulai rusuh dengan banyak aturan. Seperti zaman Herodes ketika Yesus lahir. Aturan membuat orang Israel harus terkumpul kembali. Aturan membuat kita seperti beriman bercepat kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Suka tidak suka, mau tidak mau, Yesus harus kembali pada kali yang kedua. Tapi dia ingin lihat ada pertobatan. Suka tidak suka, mau tidak mau, harus ada pertobatan. Kalau tidak ada, dia binasakan dalam sekejap mata. Seperti mana Sodom dan Gomora. Tapi ini orang-orang yang bertobat, yang mendengar firman Tuhan, mereka bertobat. Ketika seruan itu sampai kepada raja, raja turun dari tahtanya menghadap Tuhan. Karena perilaku saya tadi saya bilang itu, ada ros putih, ada ros merah, yang membuat jalan yang tadi jalan kebenaran dia berbelok. Padahal sudah benar. Tapi ketika dia belok sedikit, Tuhan lihat dari sorga. Dia bilang mata Tuhan adalah segala tempat mengawasi. Oh, di sini ada kesalahan sedikit. Jadi firman Tuhan harus disampaikan. Tujuannya untuk keselamatan. Saya dan Anda sama-sama selamat masuk sorga. Katai merising, kata orang Serui. Karena sorga katai merising di bumi sama seperti di sorga. Yang menjadi saksi di sorga Bapa firman dan Roh Kudus, hari dia bersaksi. Dia catat betul. Jerinya Allah dia catat. Lalu di bumi roh, air dan darah dia bersaksi. Ini orang-orang saya suruh lebih wali kota dengan lebih hot terade. Kalau Tuhan tidak begitu juga akan menghadap pengadilan Allah. Tidak ada satu orang manusia pun yang tidak bisa menghadap. Yesus saja menghadap penderitaan di dunia. Masa manusia tidak bisa? Manusia harus masuk dalam sebuah kumpulan penghakiman Allah. Sekarang ini sudah satu orang salah, bangsa rusak. Suka tidak suka, mau tidak mau, harus berada dalam proses pembentukan karakter Allah. Karena Roh Kudus akan bersaksi. Tuhan Yesus naik ke surga, tapi Roh Kudus ada di bumi. Dia jadi guru, dia jadi penginjil, dia jadi roh yang hidup. Sehingga ada kelahiran terus. Karena Roh Kudus lah yang bersaksi. Dia akan bertanggung jawab buat setiap pekerjaan yang kita lakukan. Seperti kata Roma tadi, aku memilih kamu dari mulanya. Di dalam Roma 8 ya, ayat 30. Aku yang memilih kamu. Jadi dia pilih setiap orang untuk setiap pekerjaan. Ya, dia pilih kamu orang-orang bijaksana kan dulu di atas sana. Kita orang ini orang-orang hampar yang tinggal di pinggir jalan. Tapi untuk memberitakan firman Allah. Karena dia panggil orang-orang kecil seperti Petrus, Yohanes, Yakobus, orang-orang nelayan. Orang-orang yang tidak punya pengetahuan tinggi, tapi dibimbing langsung dari surga, guru yang benar, yaitu Roh Allah. Dia bilang di seluruh dunia Allah bekerja, di seluruh dunia seperti Nabi berkata, di seluruh dunia ada ilham Roh yang heran tentang
seperti air menutup lautan. Ingat pada mulanya itu roh Allah melayang-layang. Jadi roh Allah melayang-layang memantau manusia di dunia ini. Dari 7 benua. 5 benua maksud saya. Lalu 7 samudra. Roh Allah melayang-layang. Dan dia lihat Papua secara khusus. Why? Ada apa dengan orang Papua? Sampai Tuhan Allah cari orang Papua. Ada apa sebenarnya? Karena orang Papua punya kasih besar. Tapi kasih ketika dia membalas, Tuhan bilang, tidak boleh. Turun kembali memperbaiki kasih yang sempurna. Cintaku kepada mereka lebih besar daripada mereka mencintaiku. Itulah sebab harus jaga kasih. Kalau kau kasih Allah, kau ditegur oleh firman Tuhan. Dengar, Tuhan terima kasih. Karena aku tidak ingin manusia itu masuk neraka, tapi harus masuk surga. Dia bilang, aku pergi menjadikan tempat bagimu. Dan aku akan kembali. Kalau ketika Tuhan kembali itu sudah bersihkan, saudara. Kita selalu pakai baju putih, toh. Hati harus bersih dan putih seperti baju putih. Ku pakai baju putih, berarti hati juga harus bersih seperti baju putih. Jangan sampai pakai baju putih tapi hati merah, kotor dan lain sebagainya. Pelangi itu indah betul. Tapi di dalamnya ada apa? Kuasa di dalam. Ada perbaikan karakter di dalam. Ibrani bilang apa? Anak mana yang tidak dihajar oleh bapaknya? Bangsa-bangsa di dunia semua dihajar oleh Tuhan. Karena apa? Satu hal. Menyangkal Injil, kekuatan Allah. Selesai. Mau lari sampai kemana? Injil itu kekuatan Allah forever, selama-lamanya. Karena Injil ini akan bersaksi di sorga. Di hari Allah. Wahyu 20 ayat 11 dan 12. Ada catatan Allah yang sementara dicatat oleh malaikat Allah. Yohanes 1 pasal 51 dan 52 dia bilang begini. Malaikat Allah turun naik. Dia bisa menatanya, kau adalah Israel sejati. Kau akan lihat malaikat Allah turun naik mencatat perbuatan manusia di dunia. Setiap hari ya, ratapan bila selalu baru. Setiap pagi. Setiap perbuatan dari pagi sampai malam ditulis. Malam sampai pagi ditulis semuanya ya. Sehingga ada laporan bahwa di sini ada tempat yang tidak baik. Ada tempat yang bersih tapi sementara kotor. Harus dibersihkan. Apa yang bersih? Ya firman Allah. Ada pujian lama bilang pujian Pentakosta. Firman Allah sabun binara menyucikan tubuh dan jiwa, membersihkan jubah angkasa, saya terbang pulang ke surga. Seperti saya bilang, sungai air hidup mengalir dari surga ke bumi, membasahi jubah umatnya. Hari ini Anda buka telinga hatimu mendengarkan firman Tuhan, maka roh Allah itu akan masuk, bertahta dan berbicara, menjadi sungai air hidup dalam dirimu. Seperti kata firman Tuhan, barang siapa yang haus datang minum dengan cuma-cuma. Karena ketika ada keputusan untuk bertobat, Tuhan siap untuk membersihkan jubahmu yang kotor, meninggalkan dan lari kepada Tuhan. Balik. Mari kita beri tepuk tangan buat Tuhan. Yesaya 49. Sekalipun aku bersusah-susah, tetapi Tuhan berkata, upahku terjamin pada Allahku. Yesaya 49 ayatnya yang keempat. Hitam kulit, keriting rambut, aku Papua. Biar nanti langit terbelah, aku Papua. Hitam kulit, keriting rambut, aku Papua. Biar nanti langit terbelah, aku Papua. Biar engkau rambut lurus, putih kulit, engkau ada di Papua, hatimu harus hati Papua. Amin. Karena engkau sedang menghirup udara Papua, engkau sedang makan makanan Papua, maka hatimu juga harus hati Papua. Sebab Tuhan tidak suka kita menjadi belalang pelahap, belalang pelompat, belalang pengerik. Tapi kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Ayub berkata, Ayub 29 berkata, Ayub berkata, aku jadi kaki bagi mereka yang lumpuh, aku jadi mata bagi mereka yang buta. Perkara orang kecil kuselidiki. Hari-hari ini pengadilan kejaksaan lapas, saudara. Kalau saya lapas itu ladang Tuhan yang pas. Kalau pegawai yang ada di sana
Kalau dia bekerja ada gaji, tapi kalau dia punya hati tentang Tuhan, lapas itu pekerjaan Tuhan. Karena manusia jahat ada di dalam. Manusia jahat yang seperti serigala itulah Tuhan utus Anda bagaikan domba di tengah serigala supaya lapas kosong. Kenapa setiap lembaga-lembaga kerja ada? Karena kejahatan. Tuhan berfirman, aku buat aturan banyak sebab manusia tidak dengar akan Tuhan. Tapi hari-hari ini pengadilan ada dua hukum, saudara. Ada hukum dunia, ada hukum Tuhan. Hukum dunia ini bisa berubah, hukum Tuhan ini, hukum dunia ini bisa dibeli. Orang naik pengadilan, orang benar jadi salah, yang salah benar. Karena hukum dunia ini bisa dibeli dengan duit, saudara. Tetapi pengadilan surga akan menghakimi saudara, dan keturunan ketujuh keturunanmu akan menerima kutuk. Catat, saudara. Terbentang luas tanahku yang tercinta, alam indah dan kaya, berkat-Mu Yesus sungguh nyata. Kau pelihara tanahku Papua. Puji dan syukur. Tadi Bu Ida bilang Injil itu cari orang Papua. Puji dan syukur Yesus buat Injil-Mu yang pulihkan dan damaikan bangsaku. Aku ingin turut Engkau selalu. Oh Tuhan Yesus, Kau sungguh cinta Papua. Berkati Yesus tanahku Papua. Curahkan Tuhan kasih dan rahmat-Mu. Jadikan Papua saksi-Mu untuk bawa Injil sampai ke bangsa Yahudi menggenapi janji Tuhan. Papua jadi saksi-Mu. Kalau saya orang Supiori jadi saksi-Mu. Serui jadi saksi-Mu. Sentani jadi saksi Tuhan di akhir zaman. Papua akan menggenapi janji Tuhan. Penggenapan akan terjadi di Papua, dan Papua akan melontarkan cahaya Injil sampai ke barat. Papua akan pergi dan menggenapi di Yahudi. Dan itu suara Tuhan. Karena apa? Kami punya hubungan dengan Tuhan. Bukan sebatas beritakan Injil. Ada mesbah yang kami naikkan di hadapan Tuhan. Ada mesbah karena itu panggilan. Ada visi. Tuhan tidak bisa memanggil kita tanpa ada visi. Tuhan taruh saya visi Papua. Saya menangis waktu itu. 2011 saya menangis. Saya tidak sanggup Tuhan. Tuhan bilang dia taruh Papua. Melangkah saya ketika saya tidak mau. Tuhan katakan, aku akan mampukan engkau. Pelayanan keluar dari kota Biak di daerah Sewi pertama, Ansus, Kanawa, Ambai, Saweru. Tuhan bawa Kainui sampai di sana. Tuhan bawa keluar sampai daerah pedalaman, sampai Merauke, Wamena, Oksibil, Yakimo. Tuhan bawa orang-orang Yakimo yang buta huruf, yang tidak tahu baca. Kami sedang melatih mereka di kota Biak. Karena Tuhan taruh kemampuan. Amin. Seperti itu saudara. Gereja melakukan apa yang tidak dilakukan oleh pemerintah, yang tidak dilihat oleh pemerintah. Saya tahu pemerintah pasti lihat orang-orang buta huruf, pasti ada program-program. Tapi ada bagian yang pemerintah tidak lihat. Daerah-daerah terpencil. Tapi karena panggilan, karena hati akan Papua, sehingga kami mau pergi dan memberitakan. Ini hari-hari ini yang harus terjadi. Kemarin kami ikut konferensi doa dan penginjilan di Statin sana. Saya salut narasumber yang luar biasa.
Ini yang Tuhan mau, persatuan gereja. Gereja bukan politik. Saya sampai di Yakin mau saya bicara, gereja bukan bicara politik. Bukan kumpul massa jemaat banyak untuk pilih saudara. Gereja bicara kedatangan Tuhan. Gereja mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan. Gereja yang siap menyambut kedatangan Tuhan yang ada sorak-sorak dan pekik peran untuk menyambut kedatangan Tuhan. Gereja bukan tidak ada isi. Mari silakan. Gereja bukan tidak ada isi. Gereja yang ada isi, gereja yang ada sorak-sorai, pekik peran. Ayub 33 menyambut kedatangan Tuhan. Gereja yang dilengkapi dengan perhiasan-perhiasan pengantin, karunia-karunia melengkapi untuk membangun pelayanan Tuhan di tanah Papua. Ini yang Tuhan mau bagi gereja Tuhan. Bukan kita hanya pergi asal pergi ibadah tapi tidak ada isi di dalam. Gereja yang ada isi, gereja yang ada pengurapan, gereja yang bicara, yang jalan di dalam pengurapan imam dan pengurapan raja. Malah insya Allah. Ya baik, shalom saudara. Puji Tuhan buat penyampaian yang disampaikan oleh hambanya. Tuhan mengingatkan kita, saudara dengan saya, di akhir zaman kita mengerjakan pekerjaan keselamatan yang Tuhan percayakan bagi saudara dengan saya. Tuhan ingatkan kepada Yunus waktu Yunus lari dari Tarsis, dari Niniwe mau lari ke Tarsis. Waktu Tuhan sampaikan sesuatu kepada Yunus, Tuhan berbicara kepada Yunus, engkau pergi dan sampaikan kepada mereka bahwa manusia sudah melakukan banyak dosa dan kesalahan, sehingga kesalahan itu, dosa itu sudah sampai ke mata Tuhan, sehingga Tuhan mau menunggang balikan kota Niniwe itu. Tetapi karena ada pertimbangan Tuhan, sehingga Yunus pergi dan menyampaikan suara itu ke tempat di mana ia harus menyampaikan. Sesampainya di sana, ia memberitahukan kepada mereka yang ada di sana. Saya percaya saudara, ketika hari ini kami berdiri di tempat ini kepada saudara, Tuhan ingatkan saudara untuk memperbaiki setiap perilaku, tingkah laku saudara yang tidak benar di hadapan Tuhan. Setiap kita berdosa dan bersalah, tetapi firman Tuhan berkata, ketika engkau mengaku sungguh kesalahanmu di hadapan Tuhan, Tuhan setia dan adil akan mengampuni engkau. Oleh sebab itu, kami berada di tempat ini. Itu yang Tuhan kehendaki. Tuhan mau supaya kami menyampaikan kepada saudara yang duduk di pemerintahan. Kami bukan orang pemerintahan, kami hanyalah ibu rumah tangga biasa. Tetapi kenapa Tuhan memilih kami berdiri di tempat ini? Agar kami juga boleh membagikan suatu kebenaran kepada saudara. Sebab pemerintah lebih mengetahui hukum-hukum yang sedang berlaku saat ini. Sebab Yeremia 5 berkata bahwa pemerintah yang tahu akan hukum Tuhan. Oleh sebab itu, saya percaya di siang hari ini kami membagikan bagian yang Tuhan taruh bagi setiap kami, membagikan kepada saudara. Karena masih ada belas kasihan Tuhan atas kantor wali kota, masih ada belas kasihan Tuhan atas setiap orang-orang benar di tempat ini. Dan saya percaya ada 2 orang benar di tempat ini, sehingga Tuhan menyampaikan sesuatu bagi kami, agar kami menyampaikan suatu kebenaran. Karena firman Tuhan berkata di dalam Amsal 14, kebenaran mengangkat derajat sebuah bangsa, tetapi dosa adalah noda bangsa. Saudara, mari kita perbaiki diri di hadapan Tuhan. Kita koreksi diri masing-masing di hadapan Tuhan. Saudara mau lari sampai di mana? Mau sembunyi sampai di mana? Karena firman Tuhan berkata, manusia itu telanjang terbuka di hadapan Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi dan terselubung. Oleh sebab itu, mari kita koreksi diri di hadapan Tuhan. Memperbaiki setiap tingkah laku kita yang tidak benar di hadapan Tuhan. Agar keselamatan itu boleh diperuntukkan bagi setiap kita yang mengikuti ajaran-ajaran yang Tuhan tentukan bagi setiap orang Kristen. Haleluya. Ya baik saudara. Kenapa 2012 seminar doa Suset Heading di Dok 4 Center? Saya dari Kota Biak datang ikut seminar doa. Waktu itu 2012 saya tinggal di Dok 9 dengan orang Saweru, orang Serui. Saya tinggal, Tuhan kasih tahu nubuatan seperti ini. Pemimpin akan baku sepak, aturan banyak, jadilah petak-petak. Persoalan terjadi, TNI turun tangan.
masyarakat kecil akan kena imbas. Yunus 3, jikalau pemimpin mau turun dari singgasananya seperti Raja Nineve, dia berkabung karena Yunus teriak, ini benar pemimpin yang dengar suara Tuhan. Raja Nineve turun dari singgasananya, dia tinggalkan jubah kebesarannya karena dia menangkap suara kenabian. Waktu Tuhan berbicara dengan saya dengan nubuatan pemimpin banyak, aturan banyak, jadilah petak-petak. Tuhan kasih tahu itu, saya belum khotbah di jalan. 2012 saya tidak khotbah di jalan, saya pendoa siapa. Tuhan kasih tahu engkau hai Yunus, berdiri di Papua, karena Papua sudah seperti Nineve. Dosa telah sampai di mata Allah. Banyak orang Papua pakai ilmu, kita sudah bersinah dengan ilmu-ilmu. Mau cari kedudukan jabatan, kita cari dukun, kita cari orang-orang kuat. Siapa yang mau kuat? Tanya Yesus. Seperti itu Tuhan mengasihi Nineve, Tuhan mengasihi Papua, sehingga Tuhan utus Yunus. Papua sudah kayak Nineve, dosa sudah sampai di mata Allah. Hari-hari ini pemimpin akan Tuhan tebang. Pohon-pohon di kota Biak kami sedang berdoa, Tuhan bawa kami lihat kantor Bupati Biak dan DPR. Tuhan bawa lihat pohon-pohon besar, Tuhan tebang. Saya tanya Tuhan, pohon besar itu apa? Tuhan bilang itu orang-orang besar di pemerintahan. Kau berdiri di kantor DPR Biak dan kau berbicara kantor Bupati Biak. Dan saya lakukan itu, selesai saya berangkat ke Jayapura. Karena suara Tuhan suruh saya ke Jayapura. Maka hari ini saudara, itulah Papua sudah kayak Nineve. Maka Yunus Akisaman sedang bicara tentang suara kenabian. Turun dari singgasanamu, tinggalkan jubah kebesaranmu, berkabung dan berpuasa, engkau dan ternakmu, maka Tuhan menarik kembali murkanya. Dia tidak jadi hukum Nineve, dia tidak jadi menghukum kota Nineve. Dia Allah yang mengasihi. Sebelum dia menghukum satu daerah, dia utus nabinya mendahului untuk menyampaikan, sehingga kota itu mendengarkan suara kenabian. Dia berpuasa, dia berkabung bersama masyarakat sampai ternak, sehingga murka yang tadi Tuhan mau turun. Ya, haleluya, haleluya. Glory Hosana bagi Yesus, Raja segala raja. Dia bilang layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Allah yang kudus layak disembah. Tuhan ingin penyembahan yang terus naik dari setiap papa rumah tangga, dari ibu rumah tangga, pemuda-pemudi, anak sekolah minggu, menyembah Allah yang hidup. Seperti ketika Salomo berdoa, jikalau umatku yang kepadanya perjanjianku kutaruh, kuikat dengan mereka, datang dan sujud menyembah kepadaku, maka aku akan hatiku tinggal di sana, mataku akan tinggal di sana untuk selama-lamanya. Seperti perjanjian Allah kepada orang Papua. Tuhan sangat cinta Papua, ya. Lebih daripada orang Papua, saya ulangi lagi, lebih daripada orang Papua mencintainya. Ketika ada kesalahan, pasti Tuhan perbaiki. Tapi kalau manusia itu tidak mau mendengar, maka binasalah oleh waktu. Karena Pengkhotbah 3 ayat 1 dibilang begini, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Tuhan tidak sampaikan firman lalu bisa itu terjadi saat itu, bisa itu nanti terjadi 6 bulan, 1 tahun, 5 tahun kemudian baru terjadi. Karena firman yang keluar dari mulutku pergi tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tapi akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan melakukan apa yang kusampaikan kepadanya. Setiap firman Tuhan, manusia itu firman Allah, kata Yohanes. Pada mulanya firman, dan firman itu telah menjadi manusia, dan firman itu hidup bersama-sama dengan kita. Sekali lagi, face Allah, roh Allah, itulah bagian yang Tuhan taruh. Ketika roh Allah itu diangkat, tubuh itu kosong, Tuhan harus ingatkan. Ketika kita dalam kegelapan, Tuhan datang mencari kita, karena dia sangat mencintai orang Papua. Dia sangat mencintai pemerintahan, karena pemerintahan itu wakil Allah toh. Terus rakyatnya datang kepada pemerintahan untuk membangun hubungan kerja.
Karena bagi dia, oleh dia, kepada dia Allah saja yang layak disembah. Karena kematian, thank you the Holy Spirit, Father. Yes, thank you Father. Selamanya Engkau setia, selama hidupku Engkau baik. Di setiap hembusan napasku nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan, nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Papua, ketika Tuhan memanggil saya bertobat tahun 2009. Ketika Tuhan memanggil saya hanya pendoa syafaat di Kota Biak. Ketika saya jadi pendoa syafaat, Tuhan bawa saya, Tuhan Yesus yang ajar saya. Hari-hari ini gereja, kita harus keluar. Orang Papua, harus keluar dari organisasi. Kita gereja yang sehat, dia keluar dari organisasi. Dia keluar dari gereja. Itu gereja yang sehat. Kita tidak bangun tembok organisasi, tapi kita sedang membangun kerajaan surga di mana-mana. Injil ini harus disampaikan kemana-mana. Injil ini harus disampaikan sampai ke ujung bumi, baru tibalah kesudahannya. Dan ketika Tuhan bawa saya bertobat, saya jadi pendoa syafaat. Saya belum menginjil di jalan waktu itu. Dan ketika Tuhan panggil, Tuhan taruh visi. Dan ketika saya melayani sampai di Timika, saya pulang ke Biak, Timika, daerah Wasir, kampung Sombokoro yang paling jauh di sana. Papua masih menyembah berhala. Saya orang Biak, di Biak saya berdoa, saya khotbah, saya sampaikan ilmu manak makar. Orang Biak punya mitos cerita menyembah manak makar. Saya bakar foto manak makar 7 lembar, saya tidak mati. Saya khotbah di Biak. Dan orang Biak punya kepercayaan manak makar. Saya bakar 7 lembar foto manak makar. Saya tidak mati karena dia bukan Tuhan. Tuhan mau Papua keluar dari penyembahan berhala. Itu yang Tuhan mau. Dan ketika saya menginjil di jalan, saya sampai di Timika 3 kali saya ke Timika. Saya tidak diundang oleh dominasi gereja, tapi saya bawa program surga. Tuhan berbicara dan saya berjalan. Saya pulang dari Timika sampai di Biak. Ada 2 hari saya istirahat di Biak. Saya sedang masuk di kamar mandi, saya mau mandi. Saya lihat matauan Papua. Saya begini dengan Tuhan, tidak mungkin. Saya bilang, Tuhan, tidak mungkin Papua punya mata duit, mata uang. Tidak mungkin Papua punya mata uang. Saya tidak percaya. Waktu itu saya posisi sedang mandi di kamar mandi. Tapi Tuhan kasih lihat mata uang Papua dan saya elon kepala. Tidak Tuhan, tidak mungkin. Itu bukan hal yang mudah dan gampang. Ketika saya tidak percaya, ketika saya tidak percaya akan apa yang Tuhan perlihatkan bagi saya, ketika ketidakpercayaan itu datang bagi saya, terlama seperti layar televisi, slide itu, saya lihat mesin cetak uang. Dari situ saya menunduk kepala di kamar mandi. Saya angkat Tuhan, terima kasih. Lalu firman Tuhan datang kepada saya, yang tidak mungkin bagi manusia, itu mungkin bagi Tuhan. Saya mau katakan saudara, hari ini firman Tuhan bilang Tuhan sedang mencari bangsa yang kudus, supaya di dalam bangsa yang kudus seperti yang Muhammad rajani, supaya bangsa-bangsa akan datang ke Papua dan akan mengenal Yesus di Papua. Itu suara Tuhan. Saya tidak mengenalnya. Saya sedang berdoa Tuhan kasih saya umur panjang supaya saya lihat penggenapan Tuhan atas tanah Papua. Itu Tuhan kasih lihat dan saya khotbah di Kota Nabira dalam pakaian terbuka. Dan Tuhan perlihatkan itu. Tolong buka Sakaria 8. Saudara dengar, Israel tersandung, bangsa-bangsa lain dipulihkan. Ketika Tuhan punya hati untuk orang Papua, saudara dengar, Israel itu pilihan. Kalau Tuhan pilih Papua, engkaulah Israel akhir zaman. Israel rohani pilihan Tuhan akhir zaman untuk menggenapi janji Tuhan sampai ke Yahudi.
Saudara dengar, Zakaria 8. Keselamatan bagi bangsa-bangsa. Ayat yang ke-23. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Pada waktu itu 10 orang dari berbagai bangsa dan bahasa akan memegang kuat puncak jubah seorang Yahudi dan berkata, kami mau pergi menyertai kamu sebab telah kami dengar bahwa Allah menyertai. Papua, ketika Tuhan pilih Anda, bangsa-bangsa akan datang. Mari kita pegang puncak jubah seorang Papua, karena Allah menyertai Papua. Dibaikan Yesus. Kiara kahu ya rabas. Kiara kaya rabas. Dehoni kanas, ikan hanas. Yesus deho kahamani hamas. By Jesus. By Jesus. Saudara dengar, perempuan-perempuan Papua dengar, saya orang Biak. Dengar perempuan Papua, Deborah akhir zaman akan Tuhan bangkitkan di akhir zaman. Ketika para imam tidak kudus lagi, ketika laki-laki tidak kudus lagi, perempuan akan bangkit dan memimpin negeri Papua. Tidak Pak? Catat saudara. Haleluya. Haleluya. Papua tidak akan begini, Tuhan akan berubah. Apapun orang punya kejahatan untuk menghancurkan Papua tidak bisa. Kejahatan sedang memusnahkan generasi Papua. Pesta pora di mana-mana, polisi tidak hentikan. Kenapa? Supaya orang Papua habis. Hantu Waena, Jember Jembatan Merah, itu sebenarnya aparat keamanan harus hentikan. Generasi hancur mabuk, kalau dia mabuk dia pasti rusak lampu-lampu jalan, iya kan? Iya. Orang mabuk itu setan sudah kuasa. Ini kejahatan yang harus dihentikan oleh aparat keamanan. Kenapa? Ada apa? Ada udan di balik-balik. Haleluya. Amin. Perjudian dikasih dia. Tadi ibu kekasih bilang Amsal 14, saya lupa itu berapa. Ketika kebenaran ditinggikan, dia mengangkat derajat sebuah bangsa. Papua ini sudah seperti orang perjudian. Ada dulu di Biak saya dengar katanya kok perjudian apa? Istilah apa ya? Permainan apa? Perjudian merajalela. Orang Papua dulu tidak tahu judi, itu judi dari luar. Orang Cina, orang Jawa. Orang Papua dulu tidak tahu hostes kan? Itu orang tua saya bilang. Damai, tenang. Iya. Tidak ada perjudian. Dulu Tuhan bawa Belanda didik Papua dalam sebuah kebenaran. Papua bukan batu peradaban lagi. Papua akan menjadi batu penggenapan. Bukan batu peradaban lagi. Sudah selesai batu peradaban. Kita sekarang Papua menjadi batu penggenapan. Ketika saya berdoa dan Tuhan membawa saya ke Paniai, Kabupaten Deai, Tuhan kasih lihat uranium. Saya pikir uranium ini apa? Saya tanya anak Elizabeth, dia orang sekolah di Uncen S1, saya tanya apa itu uranium. Terus dia bilang uranium itu sebuah bahan bakar. Tapi Tuhan kasih tahu saya, Papua itu uranium, emas akhir zaman. Kalau ada emas di bawah emas lagi ada batu-batu yang berharga. Papua itu batu yang berharga di mata Tuhan. Kita akan berjalan dalam kuasa supranatural. Kita akan berjalan dalam pengurapan iman dan pengurapan raja. Karena ada kursi iman dan ada kursi raja. Ada kekuatan supranatural. Engkau Papua batu yang berharga yang Tuhan taruh di tamannya Allah. Seperti Raja Tirus, Raja Hira. Tuhan taruh dia di tamannya Allah. Dihiasi dengan batu-batu yang berwarna. Itulah Papua. Engkau unik di mata Tuhan dan bangsa-bangsa akan dapat Yesus di Papua. Ya baik, puji Tuhan. Saya akan menyampaikan sesuatu bagi saudara. Kami kemarin dalam posisi doa. Kami dalam posisi doa puasa. Tuhan tunjukkan sesuatu bagi kami.
saya lihat di situ seperti kami masuk dalam sebuah pengajaran, dan sebuah pengajaran itu seperti ada seorang guru, dan guru itu sendiri yang mengajar kami, dan saya percaya guru itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Di situ pengajaran itu tentang sebuah pentagram. Saya tidak mengerti tentang pentagram itu. Waktu saya itu dalam posisi doa penyembahan itu mengalir, Tuhan tunjukkan bahwa Tuhan kasih pengertian lewat hambanya bahwa itu adalah sebuah bintang Daud. Siapa bintang Daud di akhir zaman? Tuhan mencari bintang Daud di akhir zaman, yaitu saya dengan saudara. Bintang Daud berbicara tentang orang-orang yang duduk di bawah pujian dan penyembahan, orang-orang yang duduk mendengarkan suara Tuhan, orang-orang yang tidak sibuk dengan perkara-perkara yang sia-sia, tetapi orang-orang yang duduk di bawah kaki Tuhan dan mau mendengarkan apa yang Tuhan kehendaki, bukan kehendak manusia yang mencari saudara dengan saya. Ketika kita sibuk dalam sebuah pekerjaan dunia, tetapi kita juga harus memiliki waktu dengan Tuhan. Di situ Tuhan akan berbicara kepada saudara bahwa itu sangat penting. Banyak hal-hal dan banyak rahasia-rahasia surga yang Tuhan buka bagi saudara. Ketika saudara sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, ketika saudara setia di hadapan Tuhan, Tuhan akan menyatakan cinta kasih-Nya. Tuhan akan menyampaikan sesuatu yang tidak pernah dipikirkan oleh logika manusia kita, tetapi Tuhan akan menyampaikan itu bagi saudara dengan saya, sehingga kita bisa disebut oleh Tuhan, kita adalah bintang Daud di akhir zaman, orang-orang yang duduk di bawah pujian dan penyembahan. Haleluya Yesus. Baik saudara, mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan kepada saudara. Ada hal penting yang harus saudara tangkap. Hal penting Papua, bangsa-bangsa akan datang dan mencari Yesus di tanah Papua. Kitab Sakaria 25 tadi, Sakaria 8. Bangsa-bangsa berkata, setiap orang dari kota, dari suku bangsa, mereka akan berkata, mari kita pegang puncak jubah seorang Yahudi, karena kami mendengar Allah menyata. Ketika Papua ada dalam pilihan Tuhan, bangsa-bangsa akan cari Yesus di tempat itu. Firman Tuhan akan digerakkan, kambing domba kedar akan dibawa datang Tuhan untuk menyemarahkan rumah keagungan Allah. Sebab Allah yang benar, Allah di dalam Abraham, Ishak dan Israel, itu Allah yang benar, bukan Allah-Allah asing. Allah yang benar, Allah Abraham, Ishak dan Israel, Allah Ishak Israel yang dimana Daud mengalahkan Goliat. Seperti itu saudara, persiapkan dirimu menyambut kedatangan Tuhan. Haleluya. Ini yang bisa kami bagikan. Kita akan satu pujian. Kau bukakan jalan di lautan. Ketika Musa, Tuhan percayakan dia jadi pemimpin. Dia membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, dari perbudakan. Lagu ini berbunyi demikian. Kau bukakan jalan di lautan, mata air di padang gurun. Tiada yang sukar di matamu, ku serahkan hidupku padamu. Ku berserah, ku berserah. Dibesarkan orang biak. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Seorang hamba Tuhan yang benar, dia bukan hamba Tuhan proposal. Seorang pemerintahan yang benar, dia harus mengembalikan perpuluhan kepada gereja Tuhan. Seorang hamba Tuhan yang benar, dia bukan hamba Tuhan proposal, tapi dia tunggu Tuhan bawa datang tanpa dia mengemis meminta-minta. Baik, saya doa, ibu tidak akan masuk dalam doa. Haleluya. Genapi Tuhan apa yang kau mau bagi umat-Mu di dunia. Genapi firman-Mu, keempat sangkakala
Wahyu 8. Ketika sangkakala itu dibunyikan, hari ini genapi firman-Mu. Malaikat itu datang kepada mezbah. Dia membawa api dari mezbah itu, dia mengisinya dan dia melemparkan ke bumi. Maka penghukuman itu terjadi. Hari ini Bapak, genapi firman Wahyu 8 terjadi atas Papua, supaya Papua mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, ketika pemimpin takut akan Tuhan, maka Engkau berfirman, ketika pemimpin mengangkat kebenaran, Engkau mengangkat derajat bangsa Papua, derajat pemerintahan Papua. Tetapi dosa adalah noda bangsa. Ketika pemimpin takut akan Tuhan dan kebenaran ditinggikan, maka pemerintahan tanah Papua akan Tuhan angkat derajatnya. Tapi ketika pemimpin tidak takut akan Tuhan, orang masih hidup menyembah berhala, masih mengandalkan kekuatannya. Hari ini sesuai dengan sabda firman Tuhan Yeremia 1 ayat 10, Engkau mengutus Yeremia kepada pemerintahan untuk mencabut, merobohkan dan membinasakan. Hari ini yang tidak takut akan Tuhan, yang masih hidup dalam kejahatan, kami mencabut, merobohkan dan membinasakan. Thank Lord Jesus. Terima kasih Bapak. Dan yang sakit dan takut akan Tuhan, ketika dia mengaku dosa, Tuhan sembuhkan dia. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Dalam nama Yesus ada mujizat. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulihkanku. Ketika Anda sakit, saya tidak melihat, Tuhan melihat Anda. Tapi hari ini engkau percaya di dalam nama Yesus ada mujizat. Di dalam nama Yesus ada keselamatan. Dia menyembuhkan engkau dan memulihkan engkau. Terima kasih Bapak. Mereka yang takut akan Tuhan, Tuhan pegang tangan mereka, tuntun mereka di dalam seluruh kebenaran, sehingga mereka mencari pelita, mereka mencari darah, mereka mencari terang di dalam pemerintahan. Dan ketika terang itu ada, maka kegelapan itu akan sirna. Dan kalau Yesus ini doa kami, ini sambung. Bapa, berkati para pejabat wali kota dari yang atas sampai bawah, yang satu jalan, para pemerintahan, TNI Polri, masyarakat Papua, Kota Jayapura, masyarakat biasa. Tuhan yang berkati mereka di bangsa terhalas dengan roh yang berasal daripada-Mu, yaitu roh surga, sehingga apa yang kami kerjakan tidak sia-sia, tapi jadi berkat bagi diri kami, tapi untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Berkati kami di pagi hari, di siang hari, dan sampai sore kembali ke pagi hari. Kami selalu ada dalam lawatan-Mu Tuhan. Menyertai kami sesuai dengan kehendak dan rencana dari surga. Kami pakai program surga sehingga kami tahu apa isi hati-Mu Tuhan bagi kami di negeri ini, di negeri timur matahari terbit, sehingga terang Tuhan dimulai dari timur sampai ke barat. Demikianlah firman Tuhan yang kami sampaikan di saat siang hari ini. Dengan banyak kekurangan, Tuhan ampuni, biarlah firman ini menjadi berkat bagi kami semua. Di dalam berkat nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa.
dan melindungi kami. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kami dan berikan kami damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kami, berikan kami kasih karunia yang berasal dari Allah Bapa turun dari surga menyertai kami sampai Yesus datang kembali pada kali yang kedua menjemput kami semua pulang ke surga, ke tempat di mana Yesus berada, kami berada, yaitu di kerajaan yang kudus dan memerintah bersama-sama dengan Engkau di surga. Kata yang merisi. Haleluya, haleluya. Yang percaya